Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Reha Ramadhani dari kelas B Farmasi dengan NIM 202406209. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Pak. Mengenai soal yang pertama, yaitu jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan. Bagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka? Oke, menurut saya masyarakat sipil bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dari ancaman yang berasal dari sumber militer maupun non-militer. Contohnya, menjunjung tinggi simbol negara peduli terhadap lingkungan. Ya, sekarang kita beralih ke nomor 2. Dalam lingkungan skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkungan daerah provinsi, kabupaten, atau kota khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Ya, jawaban saya, wawasan Nusantara sebagai pandangan yang luas tentang identitas dan arah bangsa Indonesia diterapkan di berbagai tingkatan. Wawasan Nusantara dapat dilihat dalam bagaimana masyarakat, keragaman etnis, budaya, dan agama yang ada. Contohnya, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Provinsi Lampung juga memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan, bekerjasama untuk melestarikan berbagai aspek budaya Lampung, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan. Soal ketiga, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam UU RI tentang hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan anak secara terpisah, tetapi menegaskan bahwa setiap orang, termasuk perempuan dan anak, berhak atas perlindungan HAM tanpa didiskriminasi. Hak-hak perempuan dan anak dijamin dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Soal keempat, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Menurut saya, membangun kerangka pikir politik warga negara yang mengutamakan kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan memusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Perilaku politik yang terbentuk mencakup rasa tanggung jawab terhadap negara, menghargai hak-hak orang lain, dan menjaga stabilitas nasional. Berikutnya soal nomor 5. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara mencakup kesamaan kedudukan di hadapan hukum, hak untuk hidup, membentuk keluarga, bekerja, mendapatkan pendidikan, dan terlibat dalam pemerintah, serta hak asasi manusia lainnya. Kewajiban warga negara meliputi menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam membela negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, dan tunduk pada pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Soal nomor 6, terangkan apa yang dimaksud dalam negara. Negara adalah organisasi di mana sekelompok manusia hidup bersama di wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang berwenang dan memimpin kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Berikutnya nomor 7. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Tujuan yang dimaksud yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.
Soal nomor 8, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Terangkan apa yang dimaksud dengan itu. Menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya. Semboyan ini menekankan bahwa perbedaan tersebut bukan penghalang, melainkan kekuatan yang harus dihargai dan disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya nomor 9. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki kultur tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Menurut pandangan saya, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting sebagai warga negara karena kita adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Tuntutan untuk cerdas, kritis, dan aktif merupakan fondasi bagi pembangun bangsa dan yang berkelanjutan dan adil. Mahasiswa harus cerdas untuk memahami isu-isu aktual dan kompleks yang dihadapi negara, kritis untuk menantang struktur dan mencari solusi yang lebih baik, serta aktif untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan. Soal terakhir yaitu soal ke-10. Narasikan pengetahuan saudara tentang civil society, masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Itu konsep masyarakat ideal di mana individu dan organisasi di luar pemerintah memiliki peran aktif dalam membangun dan kemajuan bangsa. Konsep ini mendorong partisipasi warga, transparansi, dan akuntabelitas dalam pengambilan keputusan serta menjunjung tinggi pluralisme dan keadilan sosial. Oke, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.